Silakan kopinya sambil ngopi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini, di malam hari ini Allah kembali memberikan kepada kita hidayah, taufik untuk kemudian dimudahkan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah-mudahan termasuk di dalam bagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Tentu untuk memahami agama tidak dengan cara nyepi misalnya mas, dengan cara tidur-tiduran misalnya, tidak, akan tetapi dengan cara belajar. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita akan masuk pada bab pertama di dalam pembahasan buku ini, Al-Miftah li Babin Nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Sebagaimana biasanya para ulama ketika mengawali buku mereka, ketika mereka menulis di awal kali dalam kitab-kitab mereka selalu mendahulukan dengan pertama bismillah. Kenapa? Karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an di dalam surat yang pertama adalah Al-Fatihah, di mana dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengamalkan sabda Rasulullah maksudnya. Beliau bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'." Wa fi riwayatin abatar wa fi riwayatin ajdam. Jadi segala sesuatu yang dianggap penting dalam urusan agama namun kemudian tidak diawali dengan basmalah, maka sedikit barokahnya. Kemudian wa ba'd. Faqad sa'alani ba'dur ragibina minal ikhwanis shadiqin. Halaman 1 ya, yang ada bukunya halaman 1. Sungguh telah meminta kepada saya sebagian orang yang semangat, orang yang mempunyai himmah yang sangat besar, minal ikhwanis shadiqin, yaitu dari teman-teman saya yang jujur di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Jadi mereka terus menginginkan sesuatu yang lebih, haus mereka terhadap ilmu. An ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu ala mubashiri aqdin nikah, agar saya kemudian mengumpulkan satu tulisan yang wajib diketahui oleh pelaksana akad nikah, baik dia wali atau misalkan calon suami atau misalkan saksi, pokoknya yang berkaitan dengan nikah. Jadi di sini akan dibahas semuanya yang berkaitan dengan pernikahan. Minal umuril lazimati syar'an, yaitu dengan perkara-perkara, berupa perkara-perkara yang memang seharusnya diketahui secara syariat. Jadi kita misalkan contoh mudahnya ya, seorang muslim itu kan wajib sholat, kan begitu, maka dia harus mengetahui apapun yang berkaitan dengan sholat. Jangan kemudian sholat tapi tidak tahu hal ihwal yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Makanya kemudian menjadi wajib itu belajar tentang sholat. Nah sama dengan masalah nikah. Ketika dia tidak mau nikah misalkan dia lebih menyibukkan diri dengan ilmu, maka mempelajari ilmu nikah menjadi satu kesunahan saja, enggak wajib. Tapi kalau mau nikah, maka menjadi wajib. Nah pertanyaannya, mau enggak nikah ini? Nah gitu ya, mau gitu kan. Kan orang enggak beres saja yang enggak mau nikah gitu. Kalau zaman sekarang gitu. Kalau dulu ya ada imam-imam yang tidak menikah, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, beliau tidak menikah.
Hal yang berkaitan dengan nikah ini ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sesuai dengan apa madhab ya, sesuai dengan yang difahami di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Nah, dan kebetulan di Indonesia ini rata-rata dan mayoritas adalah madhabnya Syafi'i. Makanya kalau kita ingin kemudian bermanfaat di tengah-tengah kaum, pelajari ilmu yang berkaitan dengan mereka. Karena kalau di Indonesia adalah Syafi'i, maka antum harus pelajari Syafi'i. Suatu saat mungkin pindah ke Afrika, di mana di sana adalah Maliki misalnya, maka kalau antum hanya memahami Syafi'i, antum gak bermanfaat di situ. Makanya pelajari Maliki. Kalau misalkan ke Arab Saudi misalnya, di sana mayoritas adalah Hambali, antum hanya kekeh dengan Syafi'i saja, antum gak bermanfaat. Ya antum mungkin manfaatnya bagi diri sendiri gitu kan, tapi tidak akan memberikan pencerahan kepada orang lain. Makanya pelajari mazhab Hambali. Jadi sesuai dan kebetulan di sini adalah Syafi'i. Dan di sini beliau ini adalah Yaman, di Tarim Hadramaut Yaman. Dan di sana adalah mayoritas Syafi'i. Temannya minta sama Habib ini untuk menuliskan masalah pernikahan menurut madhab Asy-Syafi'i. Wa katabtu hadhil waraqat, lalu kemudian saya tulis lembaran demi lembaran ini, kitab kecil ini, wa samaituha al-miftah li babin nikah. Al-miftah li babin nikah. Nah, kalau versi terjemahannya yang saya terjemahkan adalah gerbang menuju pelaminan. Ya walaupun kalau nikah nggak harus ada pelaminannya, Mas. Saya dulu nikah nggak ada pelaminan, nggak duduk-duduk di depan lalu kemudian ditonton oleh banyak orang. Enggak, ini hanya karena bahasa itu sudah menjadi umum di Indonesia itu, maka ya sudah kita pinjam bahasa itu, gerbang menuju pelaminan. Karena kalau gerbang menuju pernikahan, wah, itu sudah terlalu umum gitu. Baik, wallahul mas'ul, dan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala dzalika khalisan liwajhihil karim. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita minta apapun itu yang kita lakukan termasuk dalam menulis ini, kitab ini, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini dia. Ngopi juga saya soalnya. Masa antum aja yang ngopi gitu. Baik, makna nikah lugatan wa syar'an. Sekarang kita akan membahas makna nikah. Apa itu nikah itu? Apakah sama dengan kawin, Mas? Ya kan? Apakah sama dengan istilah-istilah termasuk pacaran, Mas? Sekarang banyak istilah pacaran, apalagi komitmen. Jadi mereka mulai merubah dari pacaran yang sudah berkonotasi sangat negatif, sekarang merubah dengan istilah komitmen. Loh, kamu pacaran? Enggak, Ustaz, saya komitmen sama dia gitu. Komitmen mau nikah katanya, tapi udah bertahun-tahun masih aja komitmen gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar nggak komitmen, dia main-main orang itu. Kemudian ada istilah lagi lainnya itu. Banyak istilah seperti ini. Begitu ya. Nah, ta'aruf dengan artian yang difahami oleh mereka, ta'aruf Islami atau pacaran Islami. Gitu ya. Jadi ini mulai diplesetkan. Baik. An-nikahu lugatan, nikah secara bahasa, secara lughah adalah ad-dhammu wal wad'u, berkumpul dan melakukan hubungan badan. Ad-dhammu itu berkumpul, Mas. Apa ini? Ya apapun saja. Jadi misalkan antum mengumpulkan satu buku pada buku yang lain, antum susun, lalu antum mengatakan, oh itu nikah itu bukunya. Makanya kemudian kalau misalkan ada tumbuhan satu kepada tumbuhan yang lain, lalu kita akan mengembangbiakkan, maka akan ada namanya penyerbukan, kan begitu? Itu akan dikatakan istilahnya perkawinan. Jadi secara bahasa itu adalah nikah. Jadi berkumpulnya dua hal lebih-lebih berlainan jenis sehingga disebutlah dia nikah. Naam. Wal wad'u. Nah, ini bahkan lebih khusus, nikah secara bahasa malah bermakna al-wad'u, berhubungan badan. Dan ini dibuktikan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ketika ada seorang wanita seseorang bertanya kepada Rasulullah, saat itu istrinya sedang haid. Haid jelas tidak boleh melakukan hubungan badan. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Padahal sudah istrinya. Apa artinya? Lakukanlah segala sesuatu
Ya kan, apakan saja istrimu itu illan nikah, kecuali nikah. Nah, yang dimaksud di sini nikah, Rasulullah menggunakan secara bahasanya adalah berhubungan badan. Begitu ya? Nah, enggak usah terlalu panjang. Wa syar'an. Nah, secara syariat, nikah itu secara syariat apa? Nah, ini yang harus antum pahami. Pertama, aqdun adalah satu akad serah terima, ijab dan qabul antara calon mertua dengan calon menantu gitu kan. Ya, calon suami bagi istrinya gitu. Jadi calon mertua dengan calon menantu itu melakukan akad. Nah, disebabkan adanya akad itu yatadammanu ibahata waqin, yang kemudian ada implikasi kebolehan apa? Implikasi kebolehan menggauli perempuan. Kalau sudah akad, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian sekian. Kalau bahasa Arabnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini sudah hafal duluan gitu kan. Jadi dari dulu sudah ngafalkan gitu. Bahkan jadi wirid sepertinya ya. Qabiltu nikahah. Nah, jangan ya, wiridnya tetap ayat Al-Qur'an agar nanti nggak canggung. Soalnya ketika sudah begitu ya, ada yang sampai nggak keluar suara kayak gitu. Ada yang sampai nggak keluar suara. Kalau pengalaman saya sudah ngafalkan Arabnya. Ya memang sudah hafal sebelumnya. Yang Indonesianya saya malah nggak ngafalkan. Ketika sudah mau akad ternyata mertua saya menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya ya berhenti sejenak gitu. Apa yang harus saya katakan? Padahal sebelumnya pernah dengar gitu kan. Akhirnya dituliskan dulu sama Ustadz Karim pada saat itu atau siapa gitu, nuliskan saya terima nikahnya. Lalu akhirnya kemudian saya sambil baca kayak gitu. Nah, begitu ya. Jadi Indonesianya ataupun bahasa Arabnya silahkan antum hafalkan. Nah, akadnya itu bilafzi nikahin, tertentu dengan lafaz nikah. Saya nikahkan. Tidak boleh kemudian saya serahkan anak saya kepada Anda dengan mas kawin begini-begini. Serahkan ini itu lafaznya masih ambigu. Ambigu itu ada makna iya, ada makna tidak. Memang maknanya ke nikah, memang maknanya jual. Kan begitu. Makanya saya titipkan anak saya kepada engkau. Walaupun pada hakikatnya mertua sedang menitip anaknya kepada kita untuk kita jaga, untuk rawat. Tapi lafaz ketika akad tetap angkah tuka, saya nikahkan. Tidak boleh menggunakan redaksi yang lain. Itu yang pertama. Au tazwijin, atau lafaz tazwij. Karena tazwij maknanya sama dengan nikah. Tazwij itu apa? Saya kawinkan kamu. Walaupun ini hanya digunakan untuk apa namanya? Hewan biasanya. Kambing mengawini, kambing jantan mengawini kambing betina. Tapi seandainya ini dipakai, saya kawinkan anak saya kepada engkau dengan mas kawin sekian-sekian, maka itu juga boleh. Karena lafaznya cuma dua. Angkah tuka, zawaj tuka. Saya nikahkan, saya kawinkan. Begitu ya. Nah, au tarjamatihima, atau terjemahannya. Yaitu tadi Indonesia itu, atau bahasa Inggris. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Yang bercita-cita nikahin bule gitu misalnya. Hafalkan Inggrisnya. Ya, atau misalkan kalau Arab sudah umum seperti itu, ya. Nah, gitu kan. Ala kulli hal begitu. Baik, jadi ini secara definisinya ya, jadi sudah clear, baik itu secara bahasa ataupun secara syariat. Baik, sekarang masuk pada rukunnya. Arkanun nikahi, rukun-rukun nikah. Jadi kalau antum mau menikah ya, harus terkumpul rukun ini. Kalau satu saja kurang, maka pernikahannya tidak sah. Tentu ini dalam mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau. Begitu ya. Jadi harus terkumpul semua ini. Nah, arkanun nikah ya khamsatun. Rukun nikah ada 5, Mas. Rukun nikah ada 5. Ini harus antum fahami bahkan di luar kepala. Nah, yang pertama, zaujun, adanya calon suami. Calon suaminya ada, saya mau nikah, Pak. Sama siapa? Ya belum ada sih. Ya belum namanya gitu kan. Nah,
Jadi si perempuan bilang ke bapaknya memang sudah ada gitu. Calon suaminya si laki-laki itu nyata ada. Jangan seperti kasus-kasus yang ada. Kenalan di Facebook, kemudian ketemu sama orangnya ternyata laki-laki malah. Kan begitu. Kan banyak kejadian seperti ini. Adanya penipuan. Makanya harus nyata orangnya. Zaujun, ada calon suami. Yang kedua zaujatun, ada calon istri. Ya kan? Kalau belum ada calon istrinya nggak usah bikin undangan dulu Mas antum ini. Saya bikin susah orang yang ini saja gitu kan. Akhirnya apa? Bikin undangan, sudah selesai. Namanya siapa? Fatimah. Nggak jadi gitu. Karena memang nggak ada gitu. Gantilah besoknya Khadijah, besoknya ganti lagi. Gitu ya. Jadi harus nyata, fix baru antum bikin undangan gitu. Nah, jadi calon suami, calon istri itu sudah ada, nyata. Wa waliyun, dan ada walinya. Gak boleh kemudian berdua-duaan, nikah yuk, ayo wes, saya nikahin kamu dengan mas kawin. Ya, saya terima nikahnya kamu. Berdua macam begitu, nggak boleh gitu. Jadi walinya harus ada. Wali itu adalah orang tua si perempuan itu ataupun kakeknya. Kalau misalkan dua-duanya nggak ada, itu nanti ada saudaranya. Itu nanti kita akan ada bab khusus terkait masalah itu. Yang jelas harus ada wali. Bukan waliullah. Wali si walinya orang perempuan ini. Nah, makanya dekati walinya gitu kan. Walinya yang dekati. Baru nanti anaknya didapat. Jangan anaknya duluan, walinya ngamuk nanti. Kamu ini macarin anak saya gitu. Karena yang berhak memang walinya gitu. Nah, untuk menikahkan. Baik. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasyahidani, dan adanya dua saksi. Jadi dua saksi ini adalah dua orang, di mana nanti akan ada pembahasan tersendiri yang menyaksikan prosesi serah terima ijab kabul. Wali ada, calon suami ada, calon istri ada, cuman gak ada yang menyaksikan. Nah, sehingga akhirnya timbullah omongan-omongan yang tidak sedap. Oh, kawin gak diinikan, tiba-tiba loh, masa tiba-tiba sudah nikah. Nah, jadi harus ada saksi. Saksi minimal 2. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan sejarah kaum muslimin semenjak Rasulullah sampai sekarang, setiap nikah mesti rame Mas. Di mana saja antum, mulai sejak lahir sampai sekarang, ada nggak yang nikah mungkin cuma 3 orang atau apa? Bukan karena ada corona ya. Kalau kemarin kan karena ada corona, terus kemudian pesertanya nggak ada yang datang, padahal kursinya udah berapa ratus gitu. Itu kan karena masalah lain. Secara umum, antum lihat dari dulu sejak kecil sampai sekarang, kalau nikahan itu gimana? Rame apa sepi Mas? Mesti rame, bahkan mengganggu kita terkadang karena saking lamanya. Besar wah, betul. Sampai 3 hari 3 malam. Nah, gitu ya. Tapi ala kulli hal, bukan bahas itunya kita, mesti rame. Nah, ketika sudah seperti itu mesti ada saksi. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, sighatun, adanya serah terima. Sighat itu adalah ucapan dari calon mertua dengan calon menantu. Wali si perempuan dan calon suami bagi si perempuan itu tadi. Begitu ya. Nah, jadi 5 saja Mas. Ini antum benar-benar jadikan pemahaman yang sangat mendalam. Sawah itu tidak termasuk rukun nikah Mas. Kalau kemudian nanti bapak calon mertua bilang, punya sawah berapa sampai mau nikahin saya? Ketahui bapak bahwa sawah tidak termasuk rukun nikah. Punya harta berapa? Harta dengan artian bukan sebagai mahar nanti. Harta bukan menjadi rukun nikah. Karena memang mahar sendiri masuk rukun enggak? Tidak Mas, tapi masuk kewajiban. Ya sama aja gitu istilahnya. Enggak masuk rukun, rukunnya 5. Terus mahar masuk mana? Masuk kewajiban. Jadi wajib antum ada maharnya kalau nikah itu. Apakah maharnya sampai berapa dan sebagainya, atau hanya sekedar sendal kayak yang kemarin viral itu. Akhirnya pisah sekarang. Betul kan? Jadi hanya ada 5. Mobil itu apakah termasuk rukun nikah? Tidak termasuk.
kamu mau nikahin anak saya, mobilnya berapa? Ya bilang aja itu bukan rukun nikah, Pak. Dibilangin mau ngasih makan apa, ya tak kasih makan nasi gitu, tak kasih beras, nggak mungkin dikasih batu. Nah begitu ya, jadi ada 5 rukunnya, ini dihafalkan, diingat-ingat. Baik, kita lanjut. Nah sekarang kita akan membahas ya, terlebih khusus kepada pelaksana akad nikah. Pelaksana akad nikah ini, sebelum kita akan membahas lebih dalam, pelaksana akad nikah ini memang lebih dekat kepada wali murni, memang orang tua si wanita, ataupun wali hakim atau wali muhakkam. Kalau konteks di kita itu seperti KUA di Indonesia. Nah mereka itu harus mengetahui beberapa hal ini. Baik, kita bahas. Yang bagi limutawalli uqudil ankihati, dianjurkan bagi orang yang akan melaksanakan akad nikah, dipasrahi untuk mengakad nikahkan orang, idza tuliba minhu an yubashira aqdan nikahi, tatkala dia diminta untuk mengakadkan nikah seseorang, sawa'an kana huwal waliyyu aw kana safiran wahdan, baik itu adalah wali, apa yang harus dia lakukan? An yas'ala qabla mubasyaratil aqdi an umurin, untuk bertanya sebelum terjadi akad nikah, bertanya beberapa perkara. Jadi jangan langsung, misalkan, karena banyak kejadian. Saya punya cerita begini, saya punya guru itu diminta untuk menjadi wali muhakkam. Karena kebetulan si wanita ini, wali muhakkam itu nanti ya orang tuanya, walinya itu memasrahkan kepada orang lain untuk mengakadkan prosesi akad nikah ini. Seperti itu. Jadi mewakilkan. Lah kemudian ditanya sama beliau ini, loh, kenapa kok nggak sampean sendiri yang menikahkan? Ini kan sampean walinya gitu. Habib, itu anak saya udah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah sah nggak kawinnya? Ya sah dalam madzhab Syafi'i sah. Cuman urusan anaknya apakah bernasab kepada orang tuanya, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Apakah bernasab kepada bapaknya, itu ada pembahasan tersendiri. Artinya nggak ada sangkut pautnya dengan prosesi akad nikah. Jadi orang hamil jendul sekalipun kemudian akad, maka akadnya adalah sah. Baik yang laki-lakinya adalah yang menghamilinya atau laki-laki yang siap untuk membantu wanita yang hamil ini. Begitu ya. Akhirnya beliau tidak mau gitu kan. Ya karena banyak beberapa pertimbangan. Hal seperti ini kan rawan istilahnya. Ya omongan masyarakat juga dalam hal ini bisa kita pertimbangkan gitu. Bukan kemudian kita tidak mau membantu, tapi karena ini konteksnya udah di luar nikah gitu, dan dia maunya tidak rame-rame kayak gitu, nah, justru akan terjadi fitnah. Nah, jadi sebelum melaksanakan akad nikah, bertanya dulu. Pertama, an yas'ala 'aniz zaujati, tanya sama si calon wanitanya. Sampai minta saya untuk menjadi hakim, menjadi wali hakim, atau sampai mewakilkan kewalian sampean kepada saya, itu si perempuannya ditanyakan, hal hiya bikrun aw thayyibun, apakah dia masih perawan, gadis atau sudah janda? Karena antara gadis dengan janda itu ada pembahasan tersendiri. Gadis punya hukum sendiri dalam masalah ini, janda punya hukum sendiri. Walaupun janda selalu terdepan, tapi dia mempunyai kan istilah orang-orang gitu loh, istilah orang-orang yang janda selalu di depan. Nah, seperti itu ditanyakan karena mempunyai hukum tersendiri. Baik. Fal bikru. Nah, kemudian beliau membahas di sini. Siapa sih seorang wanita yang disebut dengan gadis? Dan siapa sih yang disebut dengan sudah janda? Ini dibahas. Fal bikru hiya, seorang wanita yang gadis adalah allati lam tazul bikaratuha biwat'in, adalah seorang wanita yang selaput darahnya. Nah, ini dalam kedokteran, ada yang jurusan kedokteran di sini?
Nah, selaput darah. Nah, nanti bisa dilihat di internet ya, selaput darah itu seperti apa. Selaput darah masih ada dan tidak hilang. Selaput darahnya ada. Jadi tidak hilang, tidak lenyap. Tidak lenyap biwat'in disebabkan hubungan badan. Bi an lam tazul aslan, sekiranya memang sejak awal itu tidak hilang. Selaput darahnya memang tidak hilang. Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu seperti apa bentuknya. Karena memang ada organ-organ tertentu di sana yang kemudian menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang masih perawan atau gadis, dan yang satunya adalah janda. Thayyib dalam bahasa Arabnya. Auzalat bi ghairi wat'in, atau misalkan gini, selaput darahnya sudah hilang. Cuman hilangnya bukan karena hubungan badan, bukan karena diperkosa, bukan karena hubungan berzinahan, bukan karena juga hubungan suami istri yang sah. Pokoknya hilang, akan tapi tanpa ada hubungan itu. Seperti apa? Kasiktotin, seperti dia terjatuh dari tempat yang tinggi. Jatuh sampai kemudian selaput darahnya pecah, sampai kemudian hilang. Apakah kalau memang selaput darahnya sudah hilang dia dikatakan perawan? Ya dilihat dulu hilangnya karena apa? Karena hilangnya disebabkan hubungan badan, baik itu diperkosa ataupun tidak, kan begitu. Tapi kalau sekiranya hilangnya disebabkan jatuh itu tadi, ya kan, maka itu tetap dianggap dengan sebagai perawan atau gadis. Wahiddati haidin, dan juga bisa jadi selaput darah itu akan hilang, akan terpecah karena haid yang begitu tajam. Haid wanita, darah haid itu panas. Bisa jadi saking panasnya itu sampai berpengaruh terhadap selaput darahnya. Kalau kemudian ternyata memang seperti ini, darah haidnya panas sampai selaput darahnya hilang, apakah kemudian dikatakan tidak perawan? Tidak gadis? Tetap gadis. Tetap gadis. Karena hilangnya itu bukan disebabkan hubungan badan. Jadi ini yang pertama adalah perawan, adalah gadis. Milih mana? Gadis atau janda? Nah. Betul. Karena di depan kita telah membahas hadisnya ada, dan ternyata hadis itu yang diingat sama masnya itu. Betul, ada di awal itu, karena memang nah. Yang kedua, thayyib. Nah, sekarang bahas janda. Wathayyibu, adapun janda, hiya manzalat bikaratuha biwat'in. Ini perlu diperhatikan, adalah seorang wanita yang selaput darahnya hilang disebabkan, hilangnya itu disebabkan hubungan badan antara suami istri, ataupun malah bukan. Makanya beliau melanjutkan di sini nih, halalan am haraman. Baik itu halal, sudah berhubungan badan, sudah punya suami kayak gitu kan, terus kemudian dicerai gitu, maka itu istilahnya adalah janda. Itu halal, hubungan badannya halal, secara halal, dan bahkan mendapatkan pahala, Mas, besar lagi pahalanya, dapat surga. Nah, au haroman. Nah, ini poin yang menurut saya perlu diperhatikan. Au haroman, atau hubungan badannya itu dengan cara haram. Berarti kalau ada seseorang berzina, naudzubillah min dzalik, laki-laki dengan perempuan, ya kan? Setelah berzina, selaput darah dari si wanita, si gadis ini telah hilang, maka dia janda. Janda, secara syariat dianggap janda, walaupun orang-orang kita tetap mengatakannya gadis, tetap mengatakan perawan. Kenapa? Ya belum menikah. Tapi kalau sudah di istilahnya berhubungan badan, saat dia masih pacaran misalnya, kemudian sampai melakukan hal itu, entah itu pada saat Valentine Day ataupun hari-hari yang lain, ya kan, maka dia sudah janda. Apalagi di kota-kota besar ya, seperti di ibu kota atau anak kota juga di sini, di Malang ini, itu kan, itu juga katanya banyak gitu kan, yang sampai melakukan itu di luar pernikahan. Lah ketika misalkan ada seorang laki-laki akan menikahi si perempuan, ternyata perempuan ini masa lalunya adalah
perempuan yang kelam, pernah melakukan perzinahan. Maka bagaimana? Ya dia hakikatnya menikah dengan janda yang tidak tahu siapa suaminya. Kan tidak dianggap suami karena dia pacaran gitu kan. Dan ini juga tidak ada upaya untuk diberantas perbuatan ini. Perbuatan perzinahan itu nggak ada upaya untuk diberantas. Siapa yang tidak ada upaya? Apakah kita? Kita berupaya untuk menjauhkan masyarakat dari hal ini. Seharusnya siapa upaya yang paling punya pengaruh kuat dalam memberhentikan ini? Siapa? Negara. Negara harus punya andil menghentikan ini. Seks bebas, pergaulan bebas, bahkan pacaran, negara harus hadir untuk menghentikan itu. Tapi kalau negara tidak hadir, disebabkan karena sistem yang tidak digunakan adalah bukan hukum Islam, ya jelas tidak akan pernah selesai masalah ini. Ketika sekularisme memisahkan kehidupan dunia dari kehidupan agama gitu kan, jadi agama dibedakan dengan dunia gitu, dunia sendiri, agama sendiri. Ya kayak gini jadinya. Bisa jadi, naudzubillah min dzalik, kita mendapatkan perempuan ternyata dia sudah janda. Terus bilang, loh mas saya belum nikah mas sebelumnya. Iya memang belum nikah tapi sudah digarap sama orang. Kan gitu. Nah makanya negara harus hadir. Bagaimana sekiranya ini bisa dikurangi bahkan dientaskan sama sekali. Nah, jadi itu ya. Jadi thayyib adalah seperti ini. Awwat isyubhatin. Nah ini yang menarik ada tambahan awwat isyubhatin atau karena ada disebabkan wati syubhat. Wati syubhat ini kalau di dalam pembahasan fikih itu sangat jarang terjadi. 1001. Contoh yang paling masuk akal dan sangat mudah untuk istilahnya dipahami wati syubhat ini. Wati syubhat ini la yusafu bil hilli wala bil hurmah. Dia enggak halal juga enggak haram. Halal enggak, haram enggak. Wati syubhat. Contohnya apa? Ada seorang suami punya istri. Ternyata istrinya ini kembar. Istrinya kembar. Dan dia kebetulan masih dalam satu rumah, walaupun satu rumahnya tempatnya di bawah, satunya di atas. Dua-duanya, kembarannya ini dua perempuan sudah sama-sama menikah. Suatu saat suaminya pulang kerja, terus kemudian kebetulan mati lampu, salah masuk kamar. Salah masuk kamar, dia ngidupkan pencahayaan dari HP. Oh iya ini istri saya ini, wajahnya mirip. Akhirnya ternyata terjadilah kejadian itu. Dan si istri mengira memang suaminya, karena memang kalau jam malam segini biasanya segitu dan tidak kelihatan dengan jelas karena mati lampu pada saat itu. Terjadilah hubungan badan itu, maka bagaimana? Maka tidak ada hukumnya itu. Ini seandainya terjadi. Dicontohkan sama ulama kayak gini saja. Seumpama. Begitu ya, ini adalah wati syubhat. Nah, ya masa nggak akan sadar ya kan, beda perlakuan ya, kan begitu. Suaminya tuh gayanya seperti apa sebelumnya? Maksudnya apakah ngetok salam dulu? Apakah bilangnya ayang? Apa bilangnya apa Maira? Apa bilangnya beb? Masa nggak beda? Masa sama gitu kan? Seharusnya dari situ harus tahu seharusnya gitu kan. Nah, jadi ini adalah wati syubhat lah. Ketika ini terjadi, seumpama terjadi kepada seorang perawan misalnya, maka itu juga disebut dengan janda akhirnya, walaupun tidak halal dan juga tidak haram. Tapi ini sangat tidak memungkinkan terjadi pada seorang yang masih perawan. Lah iyalah memang sebelumnya dia tidak pernah mengalami. Kalau tiba-tiba oh iya ini suami saya misalnya, lalu akhirnya kemudian dikatakan wati syubhat, nggak bisa. Begitu ya. Nah, baik, kita lanjut. Fa in kanat bikran, apabila wanita itu adalah gadis, apabila wanita itu masih perawan. Nah, ini kan bagi
pelaksana akad nikah itu tanya gitu kan. Kalau memang si wanita itu adalah gadis, jaza lil abi wal jaddi faqat, maka boleh untuk mengakad atau menikahkan itu bagi ayah dan kakek saja. Jadi kalau anaknya masih perawan, yang boleh mengakad itu adalah ayah dan kakeknya saja. Kalau ayahnya misalkan meninggal, maka ya kakeknya. Terus ke atas. Seandainya Nabi Adam masih ada, maka dia bisa untuk, ini contohnya agar lebih tergambarkan, maka dia bisa mengakadkan kepada wanita dari manusia, karena memang adalah Abul Bashar al-Awwal itu. Nah, itu ya. Jadi ini ayah dan kakeknya saja. Kalau adalah wanita itu masih gadis. Tapi boleh nanti orang tuanya atau kakeknya itu menyerahkan kewaliannya, mewakilkan kewaliannya kepada orang lain. Misalkan mewakilkan ke ustadz. Saya wakilkan kewalian saya untuk mengakadkan anak saya yang bernama Fulanah binti Fulan kepada seorang lelaki yang bernama dengan mas kawin sekian. Itu adalah menyerahkan, mewakilkan kewalian, hak kewaliannya kepada mutin misalnya. Nah, duna ghairihima min sairil auliya, yang lain tidak berhak untuk menikahkannya. Jadi misalkan ada wanita, ayahnya masih ada, hal-hal yang menghalangi kewaliannya itu tidak ada. Artinya masih normal, orang tuanya masih normal. Kecilan mas, bisa. Masih normal, orang tuanya masih normal, maka kemudian saudaranya tidak berhak untuk mengakadkan atau menikahkan. Jadi memang yang berhak hanya orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, baru saudaranya. Nanti akan ada urutannya ya. Baik. Jadi boleh untuk mengawinkannya tazwijuha ijbaran. Boleh mengawinkannya, menikahkannya dengan cara paksa, ijbar. Nah, ini memang masalah ijbar di dalam mazhab Syafi'i ada. Masalah ijbar. Ijbar itu begini. Misalkan saya punya anak gadis. Ya kan? Dia anggap saja masih SMP atau SMA. Kalau di Indonesia umurnya sudah diperbolehkan lah untuk menikah kayak gitu. Lah kemudian saya tertarik dengan seorang di mana dia adalah penghafal Quran. Ya kan? Kemudian saya nikahkan. Walaupun si anak ini tidak mau, anak saya tuh nggak mau, maka tetap pernikahannya itu terjadi. Ini namanya pernikahan ijbar, memaksa, kawin paksa. Tapi ingat, jangan berhenti sampai di sini. Ada syaratnya mas, syaratnya 3. Pernah dengar cerita Siti Nurbaya yang dipaksa kawin dengan Datuk Maringgi? Kan begitu sejarahnya gitu kan. Nah, ini namanya pernikahan ijbar. Tapi lihat, apakah sudah memenuhi 3 syarat ini, sehingga jika memang sudah memenuhi, maka pernikahannya sah. Tapi jika tidak memenuhi, nah, maka nanti pernikahannya nggak sah. Yang pertama syaratnya ya, walaupun si anak itu belum balik, dia masih SD kelas 4 misalnya. Terus kemudian saya tertarik sekali nih dengan laki-laki yang hafiz Quran ini, udah saya akadkan saja, walaupun tanpa sepengetahuan dia. Jadi sangat luar biasa dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Tapi ingat syaratnya 3 hal ini. 3 hal ini. Yang pertama, kaunu zauji kuf'an. Calon suaminya yang kemudian saya lihat seorang hafiz tadi itu, memang dia seperantara, cocok, kufu. Anggap orang-orang memanggil saya kan ustadz, padahal bukan sebenarnya. Ya anaknya kan bagaimanapun ya kurang lebih sama lah. Lah yang laki-laki ini memang hafiz Quran dan memang anaknya ustadz juga kebetulan. Cocok kan? Itu namanya kufu, mas. Kalau kemudian yang misalkan sayanya adalah pekerja tukang petani, lah di sana juga anaknya petani, mas. Gitu. Jadi kufu gitu kan. Bukan kemudian misalkan pejabat
hartanya banyak, kemudian dikawinkan sama pemulung misalnya, itu tetap nggak cocok. Ini bukan dalam rangka merendahkan. Contoh saja, pejabat banyak uangnya misalnya, dia punya tokoh, punya pangkat yang tinggi di masyarakat, dikawinkan dengan petani biasa yang tidak masyhur namanya. Ini kufu, namanya kufu. Dan di dalam mazhab Syafi'i itu ada. Jadi kalau kiai, kan pernah kemarin di pertemuan sebelumnya saya singgung ya, anaknya kiai cocoknya kawin sama anaknya kiai. Kan tidak masuk akal kalau misalkan anaknya kiai, neng, kemudian menikah dengan anak band. Apakah kejadian? Terjadi, Mas. Sehingga amit-amit kalau kemudian misalkan meninggal kiainya, kepemimpinan di pondok yang biasanya jatuh ke siapa? Kan menantunya anak band. Masa santri mau diajari band? Kebetulan memang sangat kaya gitu kan. Nah, makanya kufu itu memang ada di dalam hadis itu, ada memang. Lah, kecuali dari pihak kita, dari pihak si perempuan dan orang tuanya menggugurkan kufu, isqatul kafaah namanya. Kita misalkan anaknya orang ini harta banyak, bisnis di mana-mana, kebetulan juga pendai, dakwah, ustadz. Terus kemudian sang hafiz ini rumahnya hanya dari bambu. Ya kan, orang tuanya kerjanya serabutan misalnya. Bagaimana ini? Secara kufu enggak kufu. Cuman kita yang perempuan bilang, "Sudah Nabi, enggak apa-apa. Dia orangnya alim luar biasa, ilmunya luar biasa." Oh ya wes, enggak apa-apa lah. Namanya isqatul kafaah, sehingga tidak apa-apa. Sehingga sah akhirnya. Nah, tapi di dalam ketika kita mengijbar, maka kufu itu menjadi syarat. Kufu harus kufu. Lah, antara Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi kasusnya apa? Itu kan karena orang tuanya Siti Nurbaya katanya banyak utang sama Datuk Maringgi, sampai kemudian, lah ini enggak boleh seperti ini. Kan begitu, mengorbankan namanya ini. Enggak kufu. Karena orang tuanya Siti Nurbaya adalah orang miskin, sementara Datuk Maringgi adalah orang kaya. Enggak kufu ini, enggak cocok. Seandainya Siti Nurbaya juga kaya gitu kan, sama posisinya, maka kufu. Kayak gitu. Nah, begini ya, waktu semakin mepet. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena waktu sudah habis. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Misalnya kita flashback di pertemuan yang akan datang. Coba dilihat, Mas, mungkin ada pertanyaan dari IG. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita akhiri. Ada? Nggak ada. Baik. Yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. Ayo, Mas. Mana? Apa? Nah, ayo. Ini harus clear sebelum antum menuju ke pelaminan tadi itu. Harus clear. Ya. Nah, ini nih. Apakah ada orang yang nikah sama jin? Terus kalau ada itu hukumnya gimana? Di dalam ketentuannya itu Allah sudah memberikan atau membuat semua berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya. Dalam tumbuhan, ya kan, apel akan bisa berbuah, akan kemudian berkelanjutan istilahnya kalau serbuk sarinya dari apel juga gitu kan. Kalau kemudian salak akan kemudian menumbuhkan cikal bakal anak salak istilahnya, ya maka dari salak juga gitu. Enggak mungkin antum mengambil mangga taruh situ lalu kemudian berbuah salaknya itu. Tidak. Jadi memang satu jenis. Itu dalam tumbuhan. Dalam hewan juga sama, Mas. Kambing ya kawinnya sama kambing. Enggak ada kemudian kuda naksir sama kambing gitu kan. Babi naksir sama anjing, enggak ada. Jadi satu jenis mereka memang, ayam sama ayam. Termasuk juga manusia dengan manusia. Jin akan nikah dengan jin juga gitu kan. Kalaupun ada beberapa kasus, ingat ya, beberapa kasus, dan kasus ini adalah kasus di luar nalar dan di luar akal sehat. Ada memang pernah suatu kejadian menikah dengan jin. Jadi jinnya itu merupakan diri dengan rupa manusia.
Begitu ya. Kalau dilihat dari segi hukumnya, kalau kita lihat secara fikih tanpa melihat dari ilmu tasawufnya, ilmu yang kemudian bagaimana kita beradab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, maka dilihat dari segi fikih, maka sah-sah saja. Selama walinya ada nggak? Antum ketemu sama walinya jin itu? Kan wali menjadi rukun tadi. Pak, saya mau nikahi. Jinnya misalkan walinya apa? Gendro. Jinnya yang ini adalah kuntilanak gitu kan. Masa nafsu sama kuntilanak? Kan syaratnya apa? Adanya calon istri, anggap saja kuntilanak. Adalah calon suami, anggap saja antum. Kemudian adanya wali. Walinya ini gimana nyarinya ini? Kalau nggak ada wali ya nggak bisa. Walinya jin kuntilanak ini siapa gitu kan? Ya kan? Terus kemudian adanya sigat dan adanya saksi. Saksinya itu juga satu dari kalangan jin, satu dari manusia. Antum banyak repot sekali itu. Nah, kalau kita hanya bahas fikih, Mas, oke, itu jawabannya adalah sah, boleh. Dan memang ada beberapa kejadian. Ada ulama yang membahas ini juga. Cuman sangat tidak masuk di akal. Lalu kemudian seandainya berlangsung terjadilah hubungan badan, apakah anaknya itu seperti apa nanti? Jin apa manusia gitu kan? Wallahu a'lam. Terus kalau kemudian yang bikin undangannya gimana gitu? Undangan kepada masyarakat jin jadi nggak terpikirkan, Mas, nggak terpikirkan. Nah, dan sekarang nggak ada kejadian seperti itu, nggak ada. Dulu itu 1001 dan tidak perlu terjadi lagi. Begitu ya. Nah, ya. Membedakan, mudah, Mas. Jadi untuk membedakan perawan dengan janda, gadis dengan janda, yang pertama, kalau gadis belum ada pendamping, kalau nah, iya. Jadi gini, Mas, di dalam seorang wanita itu ada hal yang disebut dengan bikaroh. Bikaroh itu adalah selaput darah, tanpa H ya, darah, selaput darah. Nah, disitulah kemudian yang menjadi penentu apakah dia mempunyai hukum tersendiri, yaitu terkait perawan atau gadis, atau dengan janda itu tadi. Nah, kenapa kalau yang diperjaka tidak diprioritaskan? Karena tidak ada masalah, Mas. Mau yang perjaka dengan yang sudah menikah atau duda sekalipun sama. Tidak ada yang berkurang di sana, Mas. Begitu ya. Jadi tidak perlu dipanjangkan dalam masalah ini. Gitu ya. Jadi sama, nggak ada yang berkurang. Betul, di laki-laki itu. Bahkan antara yang umur 25 dengan umur yang mendekati 40 tahun, semangatnya itu sama, Mas. Jadi nggak ada beda. Beda dengan wanita. Beda memang. Nah, secara hukum. Makanya kemudian nanti ada ketentuan hukum poligami. Kenapa? Karena laki-laki memang nggak ada perubahan dari sisi semangatnya. Kalau perempuan tidak, cenderungnya mereka hanya cukup untuk dimiliki saja, bukan untuk memiliki. Makanya kemudian hal itu menjadi prioritas. Sementara kalau perjaka nggak ada prioritasnya, perjaka ataupun tidak. Begitu ya, mungkin gitu kurang lebih. Baik, alhamdulillah, insyaallah ini pembahasan yang cukup panas. Ke belakang malah tambah panas ini, tambah semangat maksudnya. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berhenti apa?